Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Nah, pada channel ini kita akan berdiskusi dan belajar soal-soal SKB, yaitu seleksi kemampuan bidang, khususnya untuk formasi peneliti. Bagi teman-teman yang mengambil formasi di LIPI, Batan, Lapan, dan beberapa instansi lainnya. Semoga soal-soal ini bermanfaat ya, karena soal-soal ini disusun berdasarkan bidang formasi CPNS untuk seorang peneliti. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapat nilai terbaik nantinya. Untuk sumber dan atau referensinya sudah saya letakkan di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai ya. Oke, nomor 1. Pada Peraturan Kepala Lapan atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional nomor 1 tahun 2017 disebutkan tentang jabatan fungsional peneliti yang harus membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan. Beberapa sikap yang harus ditunjukkan untuk menunjang hal tersebut adalah A. Kritis, disiplin, dan ramah. B. Kritis, logis, dan empiris. C. Terbuka, logis, dan tanggung jawab. D. Terbuka, tanggung jawab, dan ramah. Atau E. Terbuka, kritis, dan logis. Maka jawabannya adalah B. Dalam Peraturan Kepala Lapan nomor 1 tahun 2017, beberapa sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang peneliti adalah sikap kritis, logis, dan empiris. Nomor 2, dalam menghasilkan sumbangan dan atau penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, peneliti harus A. Terikat dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi. B. Menolak penelitian yang berpotensi menimbulkan manfaat kepada halayak luas. C. Menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban. D. Menerima penelitian yang fiktif dan non-fiktif serta yang membahayakan kesehatan masyarakat. Atau E. Bersikap arif dengan mengorbankan integritas ilmiah. Maka jawabannya adalah C. Dalam pembahasan, peneliti harus 1. Bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi. 2. Menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya dan keamanan negara. 3. Bersikap arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah. Lanjut, nomor 3. Dalam mencapai tujuan yang mulia dengan segala kebebasan yang mendasar, seorang peneliti melakukan hal-hal berikut ini, kecuali A. Menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan sejak dini ke masyarakat luas. B. Memilih dan merancang bahan yang mahal agar penelitian dapat maksimal. C. Memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat secara optimum. D. Melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang tepat sasaran. Atau E. Menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela sehingga dapat merendahkan martabat peneliti. Maka jawabannya adalah B. Memilih dan merancang bahan yang mahal agar penelitian dapat maksimal tidak menjadi jaminan dan bukan tujuan yang mulia bagi seorang peneliti. Hal ini dikarenakan saat memilih, merancang, dan menggunakan suatu bahan, peneliti harus melakukannya dengan optimum dan bijaksana. Nomor 4. Secara umum, peneliti tidak boleh menyakiti baik secara fisik maupun psikis suatu objek hidup, baik manusia maupun sumber daya hayati. Semua harus diperlakukan secara A. Hati-hati, B. Optimal, C. Maksimal, D. Sesuai standar ketentuan, atau E. Bermoral dan beretika. Maka jawabannya adalah E. Objek hidup berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan sumber daya hayati lainnya harus diperlakukan secara bermoral dan beretika. Soal nomor 5. Dalam penelitian ilmiah,
Diskusi secara terbuka dan jujur sangat diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan hal tersebut adalah: A. Diskusi harus bebas dari ilmu pengetahuan. B. Diskusi lebih terbuka kepada hal-hal yang penunjang dari suatu penelitian. C. Diskusi harus berjalan meskipun tanpa SOP. D. Diskusi harus bebas dari kecemburuan pribadi, persaingan dan silang pendapat yang tidak sehat. Atau E. Diskusi dapat berjalan karena adanya tekanan kekuasaan. Maka jawabannya adalah D. Para peneliti harus profesional dalam berdiskusi terbuka, harus bebas dari kecemburuan pribadi, persaingan dan silang pendapat, dan bebas dari tekanan kekuasaan. Nomor 6. Peneliti menerima tanggung jawab yang terikat pada kepengarangan bila seorang peneliti memberi sumbangan ilmiah. Hak kepengarangan terikat dengan tanggung jawab publik, yaitu bertanggung jawab terhadap A. Sebagian isi karangan, B. Keseluruhan isi karangan, C. Karangan yang bermanfaat saja, D. Karangan bersama dengan peneliti lainnya dari disiplin ilmu yang beragam, atau E. Semua karangan baik bidang keahliannya maupun yang bukan keahliannya. Maka jawabannya adalah B. Hak kepengarangan seseorang peneliti terikat dengan tanggung jawab publik, yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi karangan. Nomor 7. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional peneliti khusus untuk peneliti ahli utama ditetapkan oleh A. Presiden, B. Kemenristek-Dikti, C. Kemenpan-RB, D. Pejabat Pembina Kepegawaian, atau E. Tim penilai. Maka jawabannya adalah A. Untuk mengangkat seorang peneliti menjadi peneliti ahli utama ditetapkan oleh Presiden. Sementara untuk peneliti ahli pertama hingga peneliti ahli madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Nomor 8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti melalui suatu promosi harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu A. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. B. Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang disusun oleh instansi daerah. C. Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai bidang keahlian yang disusun oleh Kemenristek-Dikti. D. Memenuhi angka kredit maksimal. Atau E. Lulus uji kompetensi dan nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Maka jawabannya adalah E. Pengangkatan melalui promosi dapat dilakukan jika seorang peneliti telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan nilai prestasi kerjanya minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Oke, lanjut nomor 9. Penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti bertujuan untuk A. Mencapai angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat. B. Menjamin subjektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan karir. C. Menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan karir. D. Meningkatkan kinerja peneliti dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Atau E. Membantu peneliti mengevaluasi setiap kegiatan dan bidang penelitiannya agar berjalan optimal. Maka jawabannya adalah C. Tujuan dari penilaian kinerja seorang peneliti yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan karir. Nomor 10. Diberikan data sebagai berikut. 1. Paling sedikit 80% angka kredit berasal dari unsur utama dan hasil kerja minimal. Nomor 2. Paling banyak 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Data tersebut merupakan A. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai peneliti. B. Jumlah angka kredit minimal bagi seorang peneliti. C. Jumlah angka kredit maksimal yang bisa dicapai oleh peneliti. D. Jumlah angka kredit optimal untuk mendapatkan penghargaan dan prestasi. Atau E. Jumlah angka kredit tahunan dan perolehan hasil kerja minimal. Maka jawabannya adalah A. Pembahasannya, jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai oleh peneliti adalah paling sedikit 80% dari unsur utama dan hasil kerja minimal, serta paling banyak 20% dari unsur penunjang. Nomor 11.
Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit untuk peneliti ahli pertama dan peneliti ahli muda adalah A. Kemenristek Dikti, B. Pejabat pimpinan tinggi utama LIPI, C. Pejabat pimpinan tinggi utama, D. Pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi pusat atau daerah, atau E. Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Maka jawabannya adalah D. Dalam penetapan angka kredit, ketentuannya adalah 1. Pejabat pimpinan tinggi utama LIPI untuk angka kredit bagi peneliti ahli madya dan peneliti ahli utama. Sementara nomor 2, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat atau instansi daerah untuk angka kredit peneliti ahli pertama dan peneliti ahli muda. Oke, lanjut nomor 12. Budi adalah seorang PNS peneliti ahli pertama, sedangkan Tono adalah PNS peneliti ahli madya. Maka perbedaan majelis asesor peneliti untuk memberikan penilaian dan penetapan angka kredit pada kedua ASN tersebut adalah A. Budi akan dinilai oleh majelis asesor peneliti pusat, B. Tono akan dinilai oleh majelis asesor peneliti instansi, C. Budi dan Tono sama-sama dinilai oleh majelis asesor peneliti pusat, D. Budi dan Tono sama-sama dinilai oleh majelis asesor peneliti instansi, atau E. Budi dinilai oleh majelis asesor peneliti instansi, sementara Tono oleh majelis asesor pusat. Maka jawabannya adalah E. Peneliti ahli pertama dan ahli muda dinilai oleh majelis asesor instansi, sementara peneliti ahli madya dan utama dinilai oleh majelis asesor peneliti pusat. Nomor 13. Berikut ini yang bukan syarat utama menjadi anggota tim asesor peneliti adalah A. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja peneliti, B. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif kegiatan penelitian, C. Memiliki integritas ilmiah yang baik, D. Dapat menilai sertifikat seorang peneliti, atau E. Dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja. Maka jawabannya adalah D. Syarat utama menjadi tim asesor peneliti adalah 1. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja peneliti, 2. Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif kegiatan penelitian, 3. Memiliki integritas ilmiah yang baik, 4. Dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja, dan 5. Memiliki sertifikat sebagai asesor. Next, nomor 14. Tim penilai peneliti unit atau TP2U dapat bekerja sama dengan pimpinan unit kerja di organisasi penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian yang dapat melakukan penilaian A. Angka kredit semester, B. Angka kredit tahunan, C. Angka kredit minimal, D. Angka kredit maksimal, atau E. Angka kredit kumulatif. Maka jawabannya adalah B. Bahasanya, pimpinan unit bersama TP2U bekerja sama dalam melakukan penilaian angka kredit tahunan. Oke, lanjut nomor 15. Beberapa hal berikut adalah alasan kenapa peneliti dapat diberhentikan dari jabatannya, kecuali A. Mengundurkan diri dari jabatannya, B. Diberhentikan sementara sebagai PNS, C. Memenuhi persyaratan jabatan, D. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau E. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Maka jawabannya adalah D. Peneliti dapat diberhentikan jika 1. Mengundurkan diri dari jabatannya, 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS, 3. Tidak memenuhi persyaratan jabatan, 4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, 5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, dan 6. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional peneliti. Oke, itu tadi 15 soal SKB untuk formasi peneliti. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bermanfaat dan bisa teman-teman kembangkan lagi lebih luas, sehingga nanti teman-teman dapat mengerjakan soal-soal SKB dengan lebih baik. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa di-subscribe dan di-like ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.